mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. 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 Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom semuanya. Selamat datang saudaraku di dalam ibadah kita, dan saya percaya kita terus mau membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Ada yang dari Makati, ada yang dari Davao, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, ya, dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan Yesus saat ini hadir di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah unit kita, di tengah-tengah kondo kita. Dan hari ini mari kita sama-sama ya mau belajar firman Tuhan sebelum kita mengakhiri bulan Juni. Ya, gak terasa 6 bulan kita sudah lewati. Kita bisa lihat bagaimana up and down-nya hidup kita di dalam 6 bulan pertama ini. Kita bisa lihat grafik COVID yang juga ikut up and down ya. Udah santai, tiba-tiba naik lagi. Kita gak ada yang tahu teman-teman. Ya, apa yang akan terjadi di dalam tahun-tahun ini. Tapi yang satu yang kita percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan kita. Hari ini sebelum kita mengakhiri bulan Juni, kita akan sama-sama belajar untuk terus ya kita dibentuk tentang karakter Kristus. Dan bagi setiap kita yang punya extra gadget, bisa sama-sama kita buka, kita masuk di menti.com. Saya percaya semua kita udah familiar ya, karena saya udah biasa juga membawakan ini. Jadi tinggal masuk di menti.com. Saya besarin dulu sebentar. Dan masukkan kode 9623473, lalu masukkan nama kalian. Mohon jangan pakai nama yang aneh-aneh ya. Dan setelah itu bisa join ya. Sekali lagi di menti.com dengan kode 49623473. Saya akan juga ikut join untuk make sure ya semua berjalan dengan baik. Oke, kita masuk di menti.com. Oke, menti.com. Saya akan masukkan juga nomornya 49623473. Oke, saya klik submit. Saya akan masukkan nama dulu. Oke. Kita akan masukkan nama kita, dan setiap kita akan dapat gambar random ya untuk menunjukkan. Oke, sudah ready, dan saya akan lihat dulu apakah sudah masuk. Oke, ada 10 orang masuk ya. Saya kecilin dulu ini. Oke, sudah 10 orang masuk. Ya, kita hari ini ada berapa orang? Oke, kita ada 19 ke 20 ya, ada yang baru masuk lagi. Oke, jadi semoga bisa masuk ya at least ya 50-60% kita bisa join. Ya, bagi yang nggak punya nggak apa-apa, sambil ngelihat aja ya di presentasi Zoom-nya. Tapi saya rindu kita bisa saling sama-sama belajar hari ini melalui interaktif sermon. Dan seperti biasa saya selalu memulai dengan 3 pertanyaan dulu ya. Jadi teman-teman bisa jawab sambil kita mereview apa yang Tuhan sudah ajarkan di dalam bulan ini. Saya rindu semua kita sama-sama belajar, dan nanti kalau jawabannya salah nggak masalah ya. Kita bukan cari di sini siapa yang menang atau ini kalah, tapi kita sama-sama mau belajar semuanya ya. Dan biasanya jauh lebih nempel kalau kita belajar dengan dari kesalahan kita ya. Oke, sudah 13 orang, mantap ya. Semoga semuanya bisa ikut join. Kita akan mulai ya. Bagi semua yang sudah sambil melihat gadgetnya, sama-sama kita akan mulai di question pertama. Oke, di question pertama, apakah pertanyaannya? Minggu lalu Pastor Niko berbicara tentang proses menyelesaikan apa nih? Titik. Menyelesaikan rencana Tuhan, menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki, atau menyelesaikan amanat agung. Nah, masih ingat gak khotbah Pastor Niko ya? Lalu proses apa yang harus kita selesaikan? Oke, 3, 2, 1, sudah jawab semuanya. 9 orang sudah jawab. Iya, yang benar adalah proses menyelesaikan amanat agung ya. 6 orang benar, karena kita di sini semua sedang dalam proses semuanya ya. Dan pastinya kalau kita udah kenal Tuhan Yesus, kita harus tahu apa visi dari Tuhan kita. Oke,
Sudah dijawab, kita lihat siapa yang pertama kali. Oke ya, Devi posisi pertama, Astrid, ada Sister Tio, ada Brother Marcel, ya, ada Brother Agus juga. Bagi yang belum jawab, jangan lupa jawab ya, karena waktunya cuma nggak lama, cuma 15 detik. Oke, siap. Pertanyaan yang selanjutnya, saya akan mulai. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, question 2 of 3. Langsung jawab ya secepatnya, waktunya nggak lama. Di mana amanat agung ditulis di dalam tulisan Matius? Nah, ini agak susah kali ya, tapi saya percaya semua kita harus tahu ya. Mana? Ini gampang nih pilihannya. Kalau dilihat, kayaknya nggak mungkin di sini. Kemungkinannya di mana ya? Nah, bisa dijawab aja ya. Tapi kalau salah juga nggak masalah. Jangan takut salah, saudara ya, teman-teman. Kita percaya semua kita saling belajar di sini. Jadi, ya, yang benar adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, di mana pergilah, jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama anak roh Bapa, anak Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka perintah-perintah. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Nice. Kita lihat ada perubahan sedikit ya. Di hasilnya mantap sekali. Kita lanjut lagi di pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, bersama-sama kita mau belajar apa jawabannya dari pertanyaan. Karakter apa yang minggu ini mau kita bahas? Nah, bulan Juni kan kita banyak ngobrol tentang karakter Kristus. Ya, karakter yang saat ini mau kita bahas apa nih? Ada yang lihat nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, saya ada taruh di brosur, di WhatsApp, melalui grup lain, melalui Facebook. Ya, karakter apa yang mau kita pelajari hari ini? Nah, ya, kita lihat 11 orang sudah jawab, dan yang benar adalah rendah hati dan sabar. 6 orang ini ya benar, dan kita lihat siapakah yang mungkin yang ikut ibadah pagi langsung tahu ya, karena udah dengar khotbahnya Pastor Robert ini. Jadi sudah dapat clue-nya. Ya. Jadi thank you semuanya, dan jangan keluar dari web browser dulu karena saya masih rindu respon kita masing-masing sambil mendengarkan firman Tuhan. Karena meskipun saya nggak lihat saudara, tapi paling nggak saya dapat engagement dari kita semua ya. Karena memang benar hari ini kita bicara tentang karakter yang rendah hati dan sabar. Tapi ada 3 hal nih yang saat ini kita mau pelajari. 3 hal yang sering kita lupakan ya dalam karakter rendah hati dan sabar. Karena Pastor Robert tadi pagi bilang kadang-kadang kita rendah hati ini bisa aja loh tetap sombong. Jangan bilang kalau rendah hati itu kadang-kadang kita berarti bukan orang yang sombong. Karena bisa aja kita orang yang sombong, tapi sombongnya ke dalam ya. Jadi makanya kita harus ya kita refresh lagi. Mungkin selama ini kita kurang sabar, mungkin saat ini kita kurang rendah hati. Nah, saya percaya saat ini Tuhan mau ingatkan kita 3 hal yang sering kita lupakan hari ini. Kita akan belajar dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 ya. Ini akan kita baca. Tapi sebelumnya bisa jawab dulu nggak ya teman-teman ya? Mana saat ini yang susah kita lakukan? Saya mau lihat nih ya, apakah dalam 6 bulan pertama di tahun 2021 ini, apakah kita banyak dites sama Tuhan dalam hal rendah hati? Ada yang sabar ya. Saya susah sabar nih Pastor di bulan-bulan ini, apalagi pandemik ya. Bisa jawab salah satu ya. Kira-kira susah di mana? Nah, bisa lihat 75-8% ya. Ternyata masih bilang, waduh Pastor, tahun ini saya susah sabar. Tahun ini saya susah menahan emosi kali ya. Tapi 18% ada yang juga bilang tahun ini saya susah nih dalam hal rendah hati. Tuhan tes saya di sini terus. Wah, tapi saya percaya semua ini adalah proses di mana kita mau semakin dekat, semakin karakter kita dipimpin seperti Tuhan Yesus ya. Jadi 82% ternyata banyak ya tes kesabarannya. Memang harus sabar ya tahun-tahun ini. Karena 2 tahun belakangan ini 2020 dan 2021 bukan tahun-tahun seperti sebelumnya ya, semua resolusi kita dipatahkan di tahun ini ya. Saya pengen ini, pengen itu, pengen jalan-jalan, semuanya terpisah. Tapi saya percaya Tuhan tetap baik dalam hidup. Maka dari itu kita sudah belajar dari karakter Yesus ya. Di week 1, di minggu pertama kita belajar tentang bagaimana kita
punya generosity, kemurahan hati yang kita belajar dari Tuhan. Tapi kedua, kita belajar tentang kasih dan pengampunan. Itu harus kita pegang kalau kita udah kenal dengan Tuhan Yesus ya. We should know how to love and how to forgive. Dan di week 3 minggu lalu Pastor Niko bicara kalau kita udah kenal Tuhan Yesus, jangan lupa amanat agungnya ya, untuk kita terus menjadi saksi, untuk kita terus bawa orang kenal Tuhan Yesus. Dan di week 4 terakhir ini adalah rendah hati dan sabar. Saya tahu banyak sebenarnya karakter Tuhan Yesus kalau kita mau tiap minggu ya, mungkin gak akan habis-habisnya. Tapi kita mau fokuskan ke week keempat adalah rendah hati dan sabar. Saya percaya saat ini banyak kita sedang stres dalam hal rendah hati, dalam hal kesabaran kita. Maka dari itu kita tahu seperti Paulus ya. Paulus adalah orang yang suka membunuh orang Kristen. Dia orang yang sangat kuat ya prinsipnya, di mana kalau ada yang memberikan pengajaran sesat langsung aja dibunuh. Nah, tapi kita bisa lihat ketika Paulus mengalami, ketika namanya masih Saulus, dia mengalami Tuhan Yesus. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus langsung ya, secara fisik, dan akhirnya dia buta dalam beberapa hari. Disitulah ada transformasi, ada perubahan. Dan saya rindu semua kita juga di tempat ini mengalami yang namanya transformasi, mengalami perubahan. Ayo terus kita mengalami Tuhan Yesus. Ayo terus kita sama-sama mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita akan baca di tulisan Paulus ya. Ini perubahannya ketika dia sudah bertobat, ketika dia sudah mengalami Tuhan Yesus. Kita akan baca surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Kita akan buka di 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Kita nggak akan baca semuanya, kita akan baca beberapa ayat aja. Tapi bagi teman-teman dan Bapak Ibu di sini bisa di bookmark ya. Nanti setelah ibadah kalau mau dibaca lebih lagi, sama-sama kita baca. Sama-sama dibaca ya. Oke, kita baca dulu yuk di ayat 1. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya. Ingat di kata kasih karunia ya. Selanjutnya di ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Amin saudaraku. Lihat ya, kita lihat lagi di ayat 1 tadi, dikatakan sebagai teman-teman sekerja ya. Semua di sini yang masuk di dalam Zoom, saya percaya semua kita di sini adalah teman sekerja. Ya, sekerja dalam apa? Dalam kerajaan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita Tuhan tempatkan saat ini, saya percaya semua kita ini sedang berpegangan tangan sama-sama, sedang bekerja satu proses, ya, kerjakan satu proses. Dan di sini Paulus memberikan nasihat, di mana dikatakan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Atau bahasa gampangnya, jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah. Ya, jangan kita buang itu yang namanya grace yang Tuhan berikan. Dan di sini bagus sekali dikatakan pada waktu aku berkenan, ya, pada waktu aku di sini maksudnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menyelamatkan dan Tuhan akan menolong. Amin saudaraku. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dan ketika dia berkenan, Tuhan pasti dikasih jalan. Karena itu kita nggak usah takut. Ya, kadang-kadang memang Tuhan sedang memberikan kita satu situasi yang gak enak, tapi saya percaya di situ kita lagi sedang tes mengenal kehendak Tuhan. Untuk kita tahu kapan sih perkenanan Tuhan turun. Maka dari itu di poin yang pertama, apa sih yang sering kita lupakan ketika kita lagi Tuhan bentuk untuk menjadi rendah hati dan sabar? Yang pertama adalah kita suka lupa apa? Menghargai kasih karunia. Amin. Ya. Sadar gak sih kadang-kadang kita suka menyepelekan kasih karunia Tuhan. Suka menyepelekan apa yang Tuhan berikan. Apa sih pastor kasih karunia itu? Apa sih pastor grace itu? Ya. Kalau kita lihat ya kasih karunia grace atau dengan bahasa aslinya
charis. Ya, yang pertama adalah give. Wow. Ini adalah sebuah hadiah. Namanya hadiah itu dikasih secara cuma-cuma. Namanya hadiah itu biasanya dikasih kepada orang yang kita kasihi. Ya. Kemarin kita di Kul, kita tes semuanya tentang bahasa kasih. Bahasa kasih ya, ada 5 bahasa kasih. Word of affirmation, ada physical touch, ada kalau ada yang dikasih gift, ada yang act of service, ada yang quality time. Wah. Dan kemarin cukup mengagetkan juga, istri saya berubah. Ternyata bahasa kasih yang kedua adalah receiving gift. Waduh. Akhirnya saya di situ, waduh, ini saya harus semakin sering ini berarti kasih gift ya. Dan saya percaya waktu saya kasih gift kepada istri saya, pasti dia akan senang. Gak ada orang dikasih gift habis itu sedih. Ya. Dan selain itu, grace itu apa sih pastor selain gift? Ya. Selain gift adalah the token or proof of grace. Lihat ya. Ketika Tuhan kasih grace itu nggak hanya sekedar hadiah aja, tapi itu menjadi tanda buat setiap kita. Ya. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, ketika kita sudah terima Dia, Tuhan itu sudah memberikan kita satu grace yang luar biasa. Dia sudah memberikan kita satu kasih karunia. Tapi banyak orang saat ini, ketika dia sedang dalam masalah, dia lupa akan kasih karunia ini. Dan yang ketiga ini bagus sekali artinya. Yang ketiga adalah spiritual condition of one governed by the power of divine grace. Wow. Ternyata waktu kita terima grace, ketika kita terima kasih karunia, ya, ada satu kondisi spiritual, ya, di mana kita tuh sedang dikatakan govern, ya, kita tuh sedang dibentuk atau kita tuh diperintahkan dengan satu kuasa. Dan kita percaya kuasa itu adalah kuasa Tuhan Yesus. Jadi grace ini gak hanya sekedar hadiah aja yang Tuhan berikan, tapi mengubah kondisi rohani kita, mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita hidup. Dan ini jangan sampai kita lupakan. Karena ketika kita sudah gak rendah hati, ketika kita sudah gak sabaran orangnya, mungkin kita lupa akan kasih karunia Tuhan. Mungkin kita suka lupa Tuhan ini sudah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Tapi karena ada masalah, tapi karena ada tantangan, kita jadi lupa dengan kehidupan kita. Maka dari itu saya mau minta respon lagi Bapak Ibu semua di sini. Ya, ini simpel aja ya untuk mendapatkan respon sedikit. Mana reaksi kita terhadap ketika kita mendapatkan sebuah hadiah? Nah, di sini bisa enter word, ya, bisa masukin 3 atau 1 terserah. Kira-kira gimana reaksi kita kalau kita mendapatkan sebuah hadiah? Atau jangan-jangan di sini ada yang mendapatkan hadiah malah sedih, atau di sini mendapatkan hadiah malah nggak suka gitu ya. Jadi masukin kata-katanya, nanti akan muncul di layar Zoom sama-sama. Oke, ada yang bilang grateful, ada yang bilang happy, ada yang bilang bahagia, ada yang bilang senang. Wah, ada yang bilang asik, happy. Waduh, ini siapa nih asik ya? Asik. Ya, ada yang bilang wow, ada yang bilang senang, bahagia. Wow, luar biasa sekali ya. Saya akan juga tulis ya, supaya saya bisa pastiin. Oke ya. Jadi ada yang bilang luar biasa. Nah, inilah yang harusnya ya, bagi setiap kita yang mau lihat di layar Zoom, ini yang harusnya kita lakukan setiap hari, teman-teman. Ini yang harusnya setiap hari kita ekspresikan kepada Tuhan Yesus. Ada yang tulis terima kasih, ada yang bilang yes, ada yang bilang terharu. Wow, ini harusnya ekspresi yang terus kita punya ketika kita sudah menerima grace itu, menerima sukacita. Coba kita refleksikan saat ini. Apakah setiap hari kita seperti ini? Apakah ketika kita sedang ditekan, sedang ada masalah, kita bisa tetap ya mengekspresikan seperti ini? Kita tetap bisa bilang puji Tuhan, tetap bisa bilang grateful, tetap bisa bilang thanks God. Wow, tetap bisa bahagia. Saya percaya apapun masalah yang kita hadapi, ingat
Tuhan sudah berikan kita grace. Tuhan sudah berikan kita kasih karunia. Dan harus ini yang kita jaga di dalam hati kita. Ya. Apakah ada di sini yang dapat masalah langsung bilang asik? Ya, harusnya ada. Ya, harusnya ada. Mungkin waktu kita dapat masalah asik, Tuhan dapat tantangan. Ini berarti saya mau naik level yang baru lagi. Saya percaya inilah karakter yang Tuhan mau untuk kita bisa rendah hati, untuk kita bisa sabar. Ini harus kita jaga ya. Thank you semuanya buat respon-responnya. Kita akan lanjut ke ayat selanjutnya di ayat 3. Jadi hal yang pertama sering kita katakan tadi biar kita nggak lupa ya. Hal yang pertama adalah kadang-kadang kita suka lupa tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita ingat kasih karunia Tuhan terus ya. Kita jangan ingat aja tapi kita embrace dalam kehidupan kita. Di ayat 3 kita baca 1, 2, 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Ya, dalam hal apapun kami nggak mau buat orang jatuh ya atau tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai celah. Amin. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Di ayat 4, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Di ayat 5 apa? Dan menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Di ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau untuk membela. Di ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Ya, banyak sekali nih kita lihat ya tantangan-tantangan pelayanan Paulus di zaman itu ya. Karena kita tahu di zaman itu ajaran Tuhan Yesus itu masih sesuatu yang kontradiktif. Jadi masih banyak orang yang menentangnya. Jadi mereka dihina, diumpat, ya ada juga yang dikatakan mereka tetap berdiri ya dalam kebenaran Tuhan. Kita mundur sedikit, saya mau tunjukkan di ayat 3 tadi ya. Tapi intinya apa? Dalam hal apapun jangan sampai kita membuat orang tersandung. Supaya apa? Pelayanan mereka tidak dicela. Nah, saudaraku, kita jangan sampai punya perspektif bahwa yang namanya pelayan itu seperti Rasul Paulus saja, Pastor. Ya, Rasul Paulus itu adalah pelayan Tuhan. Kenapa dia pelayan Allah? Karena dia memberitakan Injil. Jadi orang yang lain bukan pelayan Allah. Enggak ya. Saya percaya kata pelayanan atau kata ministry itu bukan hanya sekedar memberitakan Injil seperti pendeta atau orang-orang yang bekerja di gereja. Tapi saya percaya semua kita di sini melayani Tuhan. Amin. Semua kita di sini pelayan Allah. Karena saya yakin kita semuanya pasti akan mengalami hal-hal susah seperti ini ya. Mungkin hal-hal susahnya kita nggak sampai di penjara lah ya, seperti Rasul Paulus. Tapi kita bisa lihat ada yang namanya kita berjaga-jaga, ada yang namanya berpuasa ya. Mungkin kita saat ini sedang susah dalam pekerjaan. Mungkin kita saat ini sedang battling dalam hal keluarga kita. Tapi saya percaya semua kita ini adalah pelayan Allah. Maka dari itu saya mau tunjukkan kenapa di hal kedua ya. Kadang-kadang kita susah rendah hati dan susah sabar karena kita lupa menghargai pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin saudaraku. Ya, bagi setiap kita yang percaya bahwa Tuhan saat ini percayakan pelayanan, kita bisa klik tombol love-nya ya. Kita bisa klik tombol love-nya. Dan saya percaya kadang-kadang kalau kita sering marah-marah, sering kita sombong, kita masih suka lupa dengan rendah hati, mungkin karena kita lupain. Kita lupa pelayanan yang Tuhan percayakan sama kita. Apa emang pastor pelayanan saya ya? Kita bisa aja pelayanan di mana? Di keluarga bisa. Apakah pelayanan kita di pekerjaan atau bisnis? Ya, bisa juga. Ya. Apakah di dalam hubungan? Bisa juga. Apakah dalam pekerjaan Tuhan atau dalam gereja? Bisa juga. Ya.
Tapi intinya pelayanan itu bukan profesi kita, tapi pelayanan itu adalah panggilan. Amin, saudaraku. Pelayanan itu adalah lifestyle kita. Bagi setiap kita di sini yang sedang mengalami struggling, berarti engkau sedang dalam pelayanan. Itu yang sedang Tuhan percayakan kepadamu. Ya, saya percaya ketika ada masalah yang kita hadapi, itulah Tuhan mempercayakan pelayanan. Karena kita harus berjuang seperti Paulus tadi. Mereka berjuang dalam segala kondisi, apalagi kondisi yang paling susah pun mereka berjuang. Karena itulah suatu pelayanan kita bersama dengan ya. Dikata pelayanan adalah diakonia, dan bagus sekali artinya ya. Pelayanan atau diakonia ini adalah a people who execute the commands of God. Amin, saudaraku. Ya, bukan dikatakan a people who works in the church, bukan a people who preach the gospel, enggak. Tapi a people execute the commands of God. Kemarin kita belajar tentang kasih. Brother Erwin katakan ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan komennya Tuhan. Kita melakukan perintahnya Tuhan. Oh, luar biasa sekali ini. Ya. Jadi semua kita di sini adalah pelayan Tuhan. Setiap kita yang execute God's command adalah pelayan Tuhan. Gak peduli dimanapun kalian berada ya. Semua kita di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Maka dari itu kita terus jaga hati kita, gak cuma hari Minggu aja, tapi hari Senin sampai Minggu. Terus kita jaga hati kita. Terus kita tanya Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan kehendaki hari ini? Karena itulah pelayanan kita. Jadi jangan sampai lupakan itu ya. Jadi saya mau lihat di sini ya. Saya mau lihat respon saudara. Saat ini pelayanan kita di mana? Kita tahu nggak saat ini pelayanan kita di mana? Nah, coba bisa pilih salah satu. Saya mau lihat apakah kita mostly saat ini pelayanan kita di dalam keluarga, apakah di dalam pekerjaan, atau dalam bisnis, atau dalam pelayanan. Ya, bisa pilih berlebih dari 2 nggak apa-apa. Pilih ya, kita bisa lihat ya. Mesti kita di sini dalam udah 45% keluarga, ya 36% oke, udah ganti. Pekerjaan bisnis oke. Bisa dijawab ya, bisa dijawab. Ya kayaknya hari ini juga nggak ada yang bersekolah ya. Kayaknya semuanya sudah young profesional atau young adult. Jadi saya bisa lihat ya pelayanan kita sudah pastinya dalam keluarga kita. Kita saat ini juga Tuhan sedang ubah hati kita untuk kita terus makin dekat dengan keluarga kita ya di tengah pandemi ini. Dan kita juga dalam pekerjaan, dalam bisnis, ingat itu sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan. Jangan hanya terjadi di hari Sabtu dan Minggu, tapi setiap hari. Jangan sampai lupakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin, saudaraku. Thank you semuanya buat responnya. Kita akan lanjut untuk di poin yang ketiga, poin yang terakhir. Kita akan baca di ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 berkata, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Wah, luar biasa sekali dulu ya tantangan ya setiap pengikut Tuhan Yesus. Dan di ayat 10 dikatakan, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpemilik sekalipun memiliki segala sesuatu. Wow, ini luar biasa sekali ini ya. Tulisan dari Rasul Paulus ya, sesuatu hal yang semuanya itu bertolak belakang ya. Sebagai orang yang berduka cita tapi sebenarnya bersuka cita. Nah, ini maksudnya apa sih? Ya. Maksudnya ini apa, Pastor? Kita bisa lihat di ayat 9 tadi ya, dikatakan kita bisa lihat di sini ada satu life decision ya, ketika mereka udah hampir mati. Maksudnya apa sih, Pastor? Maksud saya adalah kita kadang-kadang tadi lupa di awal tentang kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang kita juga lupa tentang pelayanan yang Tuhan percaya. Dan yang poin terakhir ketiga, kenapa kita kadang susah untuk sabar dan susah untuk rendah hati? Karena apa yang ketiga? Kita lupa menghargai hidup yang Tuhan berikan. Amin, saudaraku.
Kita suka lupa dengan hal tersebut. Ya, kadang-kadang kita terlalu fokus dengan masalah kita. Kita lupa untuk bersyukur Tuhan masih kasih hidup loh. Tuhan masih kasih nafas. Dan kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita sombong, kadang-kadang kita susah rendah hati. Kita lupa Tuhan saat ini memberikan hidup. Dan kita tahu saat ini cara tentang hidup ya. Mungkin kita yang masih muda masih enak. Tapi saat ini saya percaya ada orang-orang yang di rumah sakit ya, yang saat ini sedang berusaha untuk memperjuangkan kehidupannya. Tapi di satu sisi yang lain juga ada orang yang masih sudah dikasih kehidupan yang layak sama Tuhan, tapi mereka malah bunuh diri. Pastor Robert tadi pagi katakan ya, ada artis-artis, dan kita tahu juga nggak cuma artis, sampai hamba Tuhan pun ada yang bunuh diri. Saya sampai saat ini masih bingung, dan saya yakin mereka lupa di nomor 3 ini. Mereka lupa menghargai hidup yang Tuhan berikan. Hidup yang bagaimana sih yang Paulus maksudkan? Ya, hidup ya, ataupun life, atau dikatakan kata aslinya zau. Hidup di sini nggak hanya sekedar hidup, tapi hidup yang seperti living water, saudara. Ya, hidup seperti aliran air, ini yang Tuhan mau. Ya, maksudnya apa, Pastor? Hidup dengan seperti living water. Kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita hidup itu bukan kita meminta-minta, tapi kita bisa memberi. Kita bisa menjadi berkat bagi orang. Di poin pertama sebenarnya bukan live ya, saudaraku. Tadi kayaknya salah ketik. Harusnya aktif. Ya. Hidup yang Paulus maksud itu bukan hidup yang pasif, bukan hidup yang bermalas-malasan, tapi hidup yang aktif. Hidup yang ada action. Dan yang terakhir yang Paulus maksudkan, hidup ini adalah endless kingdom of God. Amin, saudaraku. Maksudnya apa? Ini hidup yang kita terus berjuang untuk kingdom of God. Ya, kerajaan Allah bukan hanya di gereja, saudaraku. Kita setiap menara doa terus berdoa untuk 7 pilar, untuk 7 gunung ya. Mulai dari family itu sebagai dasar. Ada juga arts dan entertainment. Ya, ada juga media, ada juga edukasi, ada juga government, orang-orang yang di pemerintahan, ada juga yang di dalam marketplace, dan terakhir adalah di bagian church, ya, di bagian gereja. 7 pilar ini harus kita doakan terus-menerus, dan saya percaya semua kita ada di dalam 7 pilar ini. Maka dari itu disitulah kingdom of God, kerajaan Tuhan, tanpa berhenti, tanpa ada ujungnya, terus dibangun, ya? Terus dibangun di dalam kehidupan kita. Jadi saya rindu kerajaan Allah saat ini dibangun di dalam keluarga kita. Kerajaan Allah saat ini dibangun di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita. Dan disitulah Tuhan akan berikan kita kerendahan hati. Tuhan akan berikan kita kesabaran. Dan saya yakin gak cuma 2 karakter ini aja, tapi banyak ya. Karakter-karakter Yesus akan terus dibangun. Murah hati, mempunyai kasih, dapat mengampuni. Inilah kehidupan yang Tuhan Yesus mau, yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Korintus. Dan saya percaya ini bisa menjadi berkat buat setiap. Saudaraku, sebelum kita mengakhiri sermon saya hari ini, sekali lagi mari kita ambil satu komitmen ya. Bagian mana yang saat ini mau kita perbaiki? Apakah Tuhan mengingatkan untuk menghargai kasih karunia Tuhan? Kita bisa jawab. Atau saat ini Tuhan ingatkan kita untuk menghargai pelayanan yang Tuhan percayakan. Atau yang ketiga, Tuhan saat ini ingatkan kita untuk menghargai hidup kita. Karena Tuhan sudah begitu baik. Saya percaya saat ini setiap kita Tuhan sedang mengingatkan dengan luar biasa. Mari kita bisa jawab dari hal ini mana yang kita mau perbaiki ya. 3 orang sudah jawab menghargai. Pastor, saya mau lebih lagi, Pastor. Menghargai hidup yang Tuhan berikan. Saat ini mungkin saya jarang, Pastor, bersyukur. Saat ini saya jarang ya bersyukur dengan pekerjaan saya. Saat ini saya jarang bersyukur dengan bisnis saya. Saat ini saya masih kurang, Pastor, rasanya menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Hargai hidup kita hari ini. Ini yang harus sama-sama kita mau.
pelajari sama Tuhan Yesus. Tuhan sudah berikan hidup kita. Ada juga yang bilang, pastor saya mau menghargai kasih karunia, grace yang Tuhan berikan. Saya baru ingat hari ini, itu gift, itu hadiah yang Tuhan berikan. Saya sering lupa. Ada juga yang bilang menghargai pelayanan pastor. Saat ini saya suka lupa pelayanan saya apa. Saya lupa prioritas saya apa. Saya percaya Tuhan saat ini membentuk hati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih semuanya buat setiap respon. Dan saya percaya hari ini kita banyak belajar dari tulisan Rasul Paulus. Seorang yang diubah hatinya. Seorang yang mengalami Tuhan. Dan dia memberikan satu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Supaya apa? Supaya tidak hanya Rasul Paulus saja yang mengalami Tuhan. Tapi setiap kita yang saat ini mengikuti ibadah akan mengalami Tuhan. Tidak hanya kita aja, tapi keluarga kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, setiap orang di sekitar kita, mereka juga ikut akan mengalami Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, sehingga kita punya hidup yang tadi ya, endless. Tadi kata-katanya endless in the kingdom of God. Ini tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Disitulah kerajaan Tuhan telah dibangun. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Kita percaya saat ini semua kita diberkati oleh firman Tuhan, dan mari kita tundukkan kepala kita, sama-sama kita berdoa.